Pak Eko kan di Kominfo ya, saya pengen tanya Pak Eko terkait perkembangan dunia digitalisasi yang ada di Kabupaten Pringsewu, terkhusus di Dinas Kominfo, itu sudah sejauh mana Pak Eko? Ya, digitalisasi pemerintahan ya, digitalisasi pemerintahan. Jadi kita nggak memungkiri ya, perkembangan teknologi informasi itu cepat banget, begitu cepatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga itu pemerintah itu harus adaptif dalam artian bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat akan digitalisasi di berbagai macam kehidupan masyarakat, terutama ketika kita melayani masyarakat, sehingga kemudian pemerintah itu menerapkan regulasi, yaitu kita menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik itu merupakan jawaban dari pemerintah yang ingin mengadaptasi perkembangan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan, terutama ketika pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus melayani masyarakat dalam era sekarang harus berbasis digital. Bayangkan saja Mas, sekarang orang belanja aja dia pakai berbasis baik aplikasi semua kan, mau belanja, mau ke bank, mau sekedar beli bedak aja sekarang sudah menggunakan via online. Bayangkan kalau pemerintahan masih menggunakan pola manual. Orang mau bikin KTP aja masih harus ke distrik dapil. Orang mau izin perdagangan aja harus ngantri di Koperindah. Orang mau bikin pindah sekolah saja dia harus ke Digi. Aturan SPP ini gimana gitu? Dengan perkembangan digitalisasi semakin berkembang dan maju, apa tindakannya itu Pak? Tindakannya untuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang pertama kita lakukan membuat roadmap atau semacam rencana strategis apa yang akan dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Maka sekarang yang dilakukan pertama, setiap OPD itu yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat diarahkan kepada berbasis digital. Langkah Kominfo dalam hal ini untuk mendukung ini tentu saja menyiapkan SDM berupa programmer, analis program dan seterusnya yang digunakan untuk membuatkan aplikasi masing-masing OPD. Masing-masing OPD itu selanjutnya mengkampanyekan aplikasinya kepada masyarakat supaya masyarakat ketika meminta pelayanan tinggal gunakan aplikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh penyimpanan data elektronik atau storage atau server. Maka langkah yang digunakan oleh Kominfo yaitu sekarang akan memindahkan server yang ada karena muatannya sudah berlebih. Maka kita pindahkan ke Pusat Data Nasional di Kementerian Kominfo Pusat supaya kita mendapatkan sistem penyimpanan data yang lebih lapang untuk semua aplikasi yang ada di Kabupaten Pringsewu, termasuk data seluruhnya yang di Kabupaten Pringsewu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Kominfo, kita rekrutmen SDM yang kompeten di bidang tenaga ahli informasi dan teknologi dan informasi. Yang dari programmer, anak-anak muda yang keluaran baru yang mereka jago-jago di IT kita rekrut. Untuk apa? Untuk backup Kominfo dalam rangka memberikan pelayanan pembangunan aplikasi atau development program kepada seluruh OPD yang dimana itu diperlukan untuk pelayanan masyarakat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Kominfo adalah kita mengadopsi sistem satu data pemerintah. Nah, satu data pemerintah itu dengan server kita di PDN itu adalah upaya untuk satu data pemerintah, satu data Indonesia. Oleh karena itu kita nanti terintegrasi semua datanya ke sana, ke pusat. Kita pengelola atau pengelola lalu lintas data. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Terus targetnya, ketika langkah-langkah sudah dimulai, itu targetnya endingnya seperti apa itu Pak? Endingnya secara value, secara nilai, otomatis indeks pemerintahan berbasis elektronik kita meningkat. Siapa yang menilai? Komisi Informasi. Jadi kita ada beberapa indikator yang dinilai oleh Komisi Informasi tentang digitalisasi di
Kabupaten Pringsewu. Jadi kita bukan hanya sekedar satu titik yang dinilai, tapi banyak indikator. Dari indikator itu jika terpenuhi semua, otomatis indeksnya meningkat. Itu secara value, secara nilai. Kalau semua proses sudah dilalui, Pak ya, dampak terdekat untuk masyarakat itu apa, Pak? Pertama, masyarakat itu ketika ingin mendapatkan pelayanan dari pemerintah itu mudah. Bahkan mereka banyak pelayanan yang bisa diakses langsung dari rumah. Itu yang pertama. Penghematan biaya administrasi, penghematan biaya transportasi, dan kecepatan pelayanan dari setiap pemerintah atau organisasi perangkat daerah yang dibutuhkan. Contohnya masalah perizinan, masalah KTP, masalah pindah sekolah, banyak sekali permasalahan atau layanan yang dibutuhkan masyarakat. Mereka nggak perlu jauh-jauh harus datang ke kantor, ngantri ke kabupaten, tapi langsung bisa diakses dari Android masing-masing.